Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Terus dalam dekapan kasih Tuhan, kita bersyukur hanya kepada Allah. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, Sabtu 17 Februari 2024. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur terus dalam kehidupan ini merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya bahwa kemuliaan Kristus Yesus terus menyatakan kasih-Mu dan menolong kami melangkah menjalani hidup ini. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kemuliaan Yesus Kristus terus membuat kami hidup dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan membaca Injil Matius pasal 9 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi semua supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema hari ini adalah kemuliaan Yesus Kristus. Kamala abiranna Yesus Kristus. Bacaan hari ini menyuguhkan kisah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dibawa kepadanya. Ia mengapresiasi tindakan tersebut atas usaha dan harapan kesembuhan dari Yesus. Menariknya saudara-saudara bahwa saat Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, segelintir ahli Taurat mencibirnya. Akan tetapi jika bacaan ini ditelisik lebih jauh, bukankah orang lumpuh tersebut membutuhkan kesembuhan? Lalu mengapa Yesus mengampuni dosanya? Apakah kelumpuhan tersebut berakar pada dosa? Saudara-saudara, sesungguhnya kelumpuhan tersebut tidak berakar pada dosa. Walaupun ada anggapan dalam benak banyak orang bahwa kelumpuhan, kebutaan, dan penyakit disebabkan oleh dosa. Tidak seperti itu. Toh, bukankah orang yang sehat dan hidupnya nyaman tidak terlepas dari dosa? Akan tetapi dosa lebih mematikan dari kelumpuhan. Karena itu Yesus mengampuni dosa si lumpuh
Ia dapat mengampuni dosa karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cibiran dari hati para ahli Taurat sebenarnya menunjukkan jika mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Meski sudah tersiar kabar bahwa Yesus berkuasa atas berbagai penyakit dan kuasa kegelapan, mereka tetap tidak percaya. Semua tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus merupakan bukti kemuliaan yang tak dapat dijangkau oleh manusia. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus, pesan bacaan kita adalah bahwa kemuliaan Kristus menembus semua sekat dalam hidup manusia. Sekat dalam hal ini penyakit, pergumulan, persoalan sosial, dan lain-lainnya. Dari seorang yang sakit pun, Yesus sanggup menyatakan kemuliaannya. Begitupun dengan yang sehat. Bahkan dosa manusia, yakni sesuatu yang bersifat racun, dapat diobati oleh Yesus. Jadi dari kisah ini kita mau diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kepada Kristus dalam iman serta pengharapan. Maka lihatlah dan rasakan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkau mengampuni dosa kami. Engkau menyembuhkan kami. Karena itu, tolonglah kami ya Allah untuk terus menyatakan sukacita dengan meyakini Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh terus memberitakan dari hidup kami kasih dan kemuliaan Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk umat-Mu. Peliharakan mereka sekalian. Saat ini sekiranya ada anak-anak Tuhan dalam pergumulan, lawat mereka ya Allah. Sembuhkan mereka yang sakit. Jawab kerinduan-kerinduan mereka. Dan untuk anak-anak-Mu yang berbahagia dengan berbagai sukacita mereka, mereka menyatakannya dalam kebenaran. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, yakinlah bahwa di sepanjang kehidupan kita, Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Dan kemuliaan Kristus terus membawa sukacita. Teruslah berkarya, hidup di dalam dekapan kasih Kristus. Haleluya, shalom, Tuhan memberkati. Amin.